Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Kematian Para Pelakor, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Jawaban Bang Hilman membuatku semakin bertanya-tanya. Siapakah pelaku yang sebenarnya? Apakah semua itu ulah hantu? Tapi Bagaimana bisa sesosok hantu meninggalkan sidik jari? Semua ini membuat kepalaku semakin terasa sakit. Amanda, jadi kapan kamu bersedia kembali rujuk sama abang? Tiba-tiba ia mengalihkan pembicaraan. Padahal pikiranku tengah fokus pada rentetan kejadian naas yang menimpa Murti, Rindi, dan Budia. Aku sudah tak memiliki perasaan lagi sama abang. Aku berusaha tegas menolaknya agar ia tak lagi berharap, karena aku benar-benar sudah tak mau lagi kembali kepadanya. Apa semua ini gara-gara Anwar? Tanyanya. Bukan. Mulutku berkata tidak. Padahal sebenarnya hatiku mengatakan bahwa aku mulai menyukai Bang Anwar, walaupun ia belum pernah menyatakan apapun padaku. Biarlah perasaan ini bertepuk sebelah tangan, tetapi mencintainya saja aku sudah merasa senang. Abang harap kamu tidak terlalu dekat dengan Anwar. Dia itu misterius dan mencurigakan. Abang takut kamu kenapa-napa. Lagi-lagi abang mengatakan hal itu, aku bosan. Aku langsung menuntun Aurel untuk segera pergi meninggalkannya. Lagi pula hari sudah mendekati maghrib. Bang Hilman tak memanggil atau berlari mengejarku. Biarkan saja. Mungkin ia mulai lelah dengan sikapku. Aku benar-benar sudah mantap dengan keputusanku untuk tidak kembali padanya. Namun aku berharap ia mengejarku untuk pulang bareng, karena menjelang maghrib begini suasananya sekitar rumah kosong yang di depannya ada beringin besar selalu terasa angker. Konon kabarnya di rumah kosong itu pernah terjadi perampokan sekaligus pembunuhan. Seluruh penghuni rumah meninggal dibunuh, termasuk seorang wanita yang tengah hamil besar. Banyak warga mengaku pernah melihat penampakan hantu sundel bolong tengah duduk sambil melantunkan tembang berbahasa Sunda di dahan pohon beringin. Aku mempercepat langkah hingga melewati sebuah beringin yang kumaksud. Rona jingga tampak mewarnai langit, tetapi suasana sekitar sudah sangat sepi. Tampaknya semua orang sudah masuk rumah dan bersiap melaksanakan sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari pohon beringin tersebut hingga membuat bulu kuduku meremang. Bersamaan dengan itu, sesosok wanita berambut panjang melompat dari pohon beringin itu tepat ke hadapanku, hingga aku langsung berteriak histeris karena terkejut. Nyaris saja jantung ini terlepas dari tempat semula saat melihat sosok berambut panjang tersebut. Namun tiba-tiba sosok wanita itu joget pargoi di hadapanku hingga membuat mataku terbelalak. Rupanya dia adalah seorang wanita dengan gangguan jiwa yang sering berkeliling di daerah ini. Walaupun bukan jenis memedi, tetapi sosok wanita itu berhasil membuat Aurel gemetaran karena ketakutan. Jangankan Aurel, bahkan diri ini pun sempat terenyak saat melihat kemunculannya. Aku berusaha tenang, lalu meraih kantung kresek berisi snack yang belum Aurel buka. Kamu mau ini? Tanyaku sambil menyerahkan kantung kresek tersebut. Ia yang tengah asyik berjoget pargoi langsung menghentikan aksinya. Mau? Sautnya sambil meraih kantung kresek berisi jajanan milik Aurel.
Wanita yang terganggu jiwanya itu langsung duduk di sebuah bangku di bawah pohon beringin, lalu membuka cemilan yang kuberikan. Saat ia tengah anteng, aku langsung menggendong Aurel lalu mengambil langkah 1000. Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin tersebut. Namun, aku terus berlari dan mengabaikan suara yang entah suara kuntilanak asli atau wanita gangguan jiwa tadi. Aku tak peduli, yang penting aku segera pulang. Hingga akhirnya, aku tiba di sebuah rumah besar milik Bu Kemala. Assalamualaikum. Aku membuka pintu perlahan. Hening tak ada jawaban. Suasana begitu sepi karena azan maghrib tengah berkumandang. Tampaknya Bu Kemala tengah mengambil air wudhu, sedangkan Pak Zulkifli tengah di masjid untuk sholat berjamaah. Aku langsung mencari keberadaan kedua anakku, tetapi tak kutemukan mereka di seluruh sudut ruangan rumah ini. Andika, Adrian, panggilku. Mereka dibawa bapak ke masjid, ucap Bu Kemala yang tampaknya baru selesai wudhu. Terlihat dari tetesan air yang berjatuhan dari wajahnya. Aku mengangguk lalu bergegas mengambil air wudhu untuk segera sholat maghrib. Beberapa waktu kemudian, aku telah selesai sholat, tetapi anak-anak masih juga belum kembali dari masjid. Aku baru ingat kalau Pak Zulkifli tak akan pulang jika belum sholat isya. Maka aku biarkan mereka di masjid, berharap kedekatan mereka dengan ayahnya Bang Anwar membuat mereka semakin pintar dalam ilmu agama. Kamu tadi dari mana? Tanya Bu Kemala. Saya habis bertemu dengan Bang Hilman. Kamu gak rujuk kan sama dia? Bu Kemala menatapku dengan tatapan cemas. Saya sempat mencurigai Bang Hilman memiliki kaitan dengan kematian Budia. Makanya saya mengajaknya bertemu dan menanyakannya secara langsung. Lalu, apa jawaban dia? Bang Hilman tidak mengaku, bahkan ia berani bersumpah atas nama Allah. Setelah itu, Bu Kemala mengajakku ke dapur untuk membantunya membuat gorengan. Gorengan buatan kamu enak banget. Sampai-sampai Anwar merasa ketagihan loh. Aku langsung tersipu malu saat mendengar pujian dari Bu Kemala. Saat tengah menggoreng, tiba-tiba terdengar suara azan isya berkumandang. Beberapa menit kemudian, semua gorengan telah siap dihidangkan. Aku juga tak lupa membuat teh manis untuk teman makan gorengan. Buatkan kopi hitam juga ya, buat Anwar, ucap Bu Kemala tiba-tiba. Bang Anwar mau kesini? Tanyaku dengan hati yang berbunga-bunga. Bu Kemala mengangguk, lalu tersenyum dan menatapku sehingga membuatku salah tingkah. Beberapa waktu kemudian, Pak Zulkifli pulang dengan tergesa-gesa, bahkan sampai membanting pintu dengan keras. Ada apa, Pak? Kayak dikejar setan aja, ucap Bu Kemala. Anwar kecelakaan, jawabnya sambil terengah-engah dan berusaha mengatur nafas. Bang Anwar mengalami kecelakaan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut kesaksian warga yang berada di tempat kejadian, saat itu ada sebuah mobil yang menghantam motor Bang Anwar hingga ia terpental jatuh. Kini, Bu Kemala dan Pak Zulkifli tengah berada di rumah sakit, sedangkan aku tak bisa ikut karena harus menjaga anak-anak di rumah. Perasaanku kacau balau karena mengkhawatirkan keadaan Bang Anwar. Sekitar beberapa jam kemudian, Bu Kemala kembali dengan wajah yang pilu. Bagaimana kondisi Bang Anwar, Bu? Tanyaku. Saya pulang untuk mengambil mukena dan pakaian ganti. Anwar masih dalam keadaan kritis. Ia membutuhkan transfusi darah. Apa ibu atau bapak sudah mendonorkan darah pada Bang Anwar? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Tiba-tiba ia tertunduk lesu. Golongan darah kami tidak sama dengan Anwar. Ia memiliki golongan darah AB negatif. Aku langsung mengernyitkan dahi. Bagaimana mungkin ada orang tua yang memiliki golongan darah yang berbeda dengan anaknya? Karena jika mereka orang tua kandung Bang Anwar, maka salah satu dari mereka
harusnya memiliki golongan darah yang sama. Mengapa golongan darah bapak dan ibu tak ada yang sama dengan Bang Anwar? Dengan wajah sedikit ragu, aku kembali memberanikan diri untuk bertanya. Karena Anwar bukan anak kandung kami. Bu Kemala langsung menangis terseduh-seduh. Aku sangat menyesal dengan kekepoanku, karena itu hanya menambah beban bagi dirinya yang setengah terluka. Selama ini saya belum pernah tes golongan darah. Tetapi apa salahnya jika saya mencoba? Siapa tahu cocok. Aku langsung mengalihkan pembicaraan tentang Bang Anwar yang merupakan anak angkat mereka. Saat mendengar ucapanku, tiba-tiba Bu Kemala kembali bersemangat. Kamu pergi ke rumah sakit sekarang, biar anak-anak saya yang jaga, ucap Bu Kemala sambil menghapus air matanya. Aku segera berganti pakaian, lalu bergegas menuju rumah sakit sesuai alamat yang diberikan Bu Kemala. Setelah resepsionis menunjukkan ruangan tempat Bang Anwar dirawat, akhirnya aku bertemu dengan Pak Zulkifli yang tengah tertunduk lesu di kursi tunggu. Aku langsung menceritakan maksud kedatanganku. Lalu Pak Zulkifli membawaku ke para perawat yang menangani Bang Anwar. Setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya golongan darahku sama dengan Bang Anwar. Lalu tidak lama setelah itu, aku langsung melakukan transfusi untuk ke Bang Anwar. Setelah berhasil, aku kembali pulang karena harus beristirahat sekaligus menjaga anak-anak. Bagaimana Amanda? Tanya Bu Kemala saat aku telah tiba di rumah. Alhamdulillah, golongan darahku sama. Makanya tadi aku langsung mendonorkan darahku untuk Bang Anwar. Bu Kemala langsung memeluk dengan erat, lalu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Lagi pula Bang Anwar juga sudah berkali-kali menyelamatkan nyawaku. Bu Kemala kembali memelukku dengan erat sambil berderai air mata. Lalu setelah itu, ia pamit untuk kembali ke rumah sakit. Kamu istirahat saja di rumah ya, tak perlu mengerjakan apapun, ucapnya sebelum berangkat. Oh ya, kalau mau makan, pesan saja, gak usah repot-repot masak, sambungnya sambil memberikan beberapa lembar uang lalu bergegas pergi. Saat malam tiba, Bu Kemala menelpon untuk mengabarkan bahwa Bang Anwar telah sadar dan melewati masa kritisnya. Untuk kesekian kalinya, ia kembali mengucapkan terima kasih padaku. Padahal apa yang kulakukan belum sebanding dengan kebaikan Bang Anwar, juga kedua orang tuanya. Mereka semua orang-orang baik yang sangat berjasa bagi kehidupanku. Karena Bu Kemala dan Pak Zulkifli menginap di rumah sakit, maka aku hanya bersama anak-anak di rumah. Entah mengapa suasana terasa mencekam saat pemilik rumah tak ada. Antara khawatir takut ada orang jahat bercampur horor, membuat perasaanku tak karuan. Lalu kuputuskan untuk segera sholat Isya bersama anak-anak, karena kebetulan azan Isya tengah berkumandang. Setelah selesai sholat Isya, aku dan anak-anak mengaji di sebuah ruangan yang dikhususkan untuk sholat dan mengaji di rumah ini. Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Sebelum membuka, aku mengintip dari balik gorden terlebih dahulu, memastikan bahwa yang datang bukanlah orang jahat. Kulihat Bang Hilman tengah berdiri di depan pintu. Aku langsung membukanya untuk menanyakan alasan apa sehingga ia mendatangiku ke rumah ini. Saat pintu dibuka, Bang Hilman langsung memelukku dengan erat. Sontak aku langsung marah dan melepaskan pelukannya. Apa-apaan sih Bang? Tanya aku. Amanda, Abang kangen sama kamu. Abang tak kuasa menahan perasaan untuk segera rujuk denganmu. Maaf, aku gak bisa. Aku kembali menolaknya. Ayah! Teriak anak-anak sambil menghambur ke arahnya. Bang Hilman langsung memeluk ketiga anaknya secara bergantian. Ia tampak sangat merindukan mereka. Tetapi apapun alasannya, aku sudah tak mencintainya lagi. Aku membiarkan mereka melepas kerinduan masing-masing, lalu segera mengusirnya secara halus. Karena walau bagaimanapun, kini kami bukan lagi suami istri.
Anak-anak, kalian masuk ke kamar dulu ya. Ayah ingin bicara berdua dengan ibu. Percayalah pada abang, Anwar itu bukan orang baik. Lebih baik kamu kembali saja dengan abang. Lagi-lagi ia mengucapkan hal yang sama secara berulang-ulang. Aku sudah muak mendengar semua yang keluar dari mulutnya. Lalu kudorong ia untuk keluar dan mengunci pintu rapat-rapat. Amanda, abang sayang sama kamu, teriaknya sambil menggedor pintu. Lumayan lama ia terus berteriak dan menggedor-gedor pintu. Sejujurnya, aku tak lagi menyimpan dendam apapun padanya. Hanya saja kini aku sudah tak memiliki perasaan apapun padanya. Makanya aku memutuskan untuk menjaga jarak dengannya. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari luar. Bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan Bang Hilman yang semakin menjauh. Tampaknya ada sesosok penampakan yang membuat Bang Hilman berlari terbirit-birit meninggalkan rumah ini. Biarkan saja, mungkin itu hantu Murti. Bukankah dulu ia sangat tergila-gila padanya? Maka biarkan saja arwah Murti terus menemuinya, biar dia tahu rasa. Beberapa hari kemudian, Bang Anwar telah pulih, sehingga sudah bisa pulang dan dibawa ke rumah kedua orang tuanya. Alhamdulillah, abang sudah kembali sehat, ucapku sambil membukakan pintu. Semua ini berkat transfusi darah darimu, ucapnya lembut sambil tersenyum manis hingga menampakkan gigi gingsulnya. Di usianya yang ke-35, Bang Anwar masih terlihat tampan dan menawan. Semua ini atas pertolongan Allah, ucapku. Ia hanya mengangguk lalu mengajakku duduk untuk mengobrol. Padahal kondisinya masih tampak sedikit lemas. Jadi seharusnya ia harus banyak beristirahat. Apa tidak sebaiknya abang masuk kamar untuk beristirahat? Tanyaku. Saya ingin mengobrol denganmu, ucapnya hingga membuatku salah tingkah. Sejak saat itu kami semakin dekat. Bahkan Bang Anwar beberapa kali mengajak aku dan ketiga anakku jalan-jalan. Suatu malam, ada seseorang yang melempar sesuatu ke kaca jendela hingga membuat kami semua terkejut. Kulihat sebuah batu yang dibungkus kertas tergeletak di antara kepingan kaca yang pecah. Di kertas itu terdapat tulisan ancaman bahwa aku harus menjauhi Bang Anwar. Siapa yang melakukannya? Bukankah orang yang sering menerorku adalah Budia yang kini telah meninggal? Saat aku tengah menyapu teras, tiba-tiba kulihat sesosok wanita berpakaian ketat hingga menampakkan dua bukit kembar yang begitu kencang dengan rok pendek di atas selutut yang menampakkan paha putih mulus, berjalan ke arahku sambil menenteng sebuah buket buah. Bang Anwar ada di sini. Soalnya tadi saya ke rumahnya tapi kosong. Iya, Bang Anwar ada di dalam, aku menyahut. Kamu pembantu baru di rumah ini? Aku sedikit terkejut mendengar pertanyaannya. Tetapi aku yakin saja, daripada aku bilang kalau aku hanya menumpang tanpa alasan. Setelah itu, dia menyelonong masuk. Bang Anwar? Ia memanggil Bang Anwar dengan nada manja, seolah sangat dekat dengan memiliki hubungan khusus dengannya. Aku langsung masuk mengikutinya. Bu Kemala dan Pak Zulkifli langsung membelalak saat melihat penampilan wanita itu. Ekspresi wajah Bu Kemala, tampaknya ia tak menyukai wanita itu. Bu, Bang Anwar ada di sini. Tiba-tiba nada bicaranya begitu lembut. Padahal saat bertanya pada aku tadi, dia begitu ketus. Anwar, panggil Bu Kemala. Tiba-tiba Bang Anwar keluar dan menemuinya. Ngapain kamu kesini? Tanya Bang Anwar dengan wajah ketus. Ih, kok jutek begitu sih? Aku sengaja datang ke sini mau jemput abang. Nada suaranya tampak dimanja-manjakan. Sebenarnya wajah wanita itu sangat cantik dan imut. Sepertinya usianya baru 24 tahunan. Walaupun Bu Kemala
tampak tak menyukai wanita itu. Tetapi ia mempersilahkan wanita itu untuk duduk dan membiarkan mereka mengobrol. "Mau minum apa?" tanya aku. "Tolong bawa mangga ini ke dapur, lalu buatkan jus untuk kami." Ia bertingkah seolah nyonya di rumah ini. Tetapi aku iakan saja. Lagi pula aku juga cuma menumpang di rumah ini. Aku lalu membawa buket buah yang ia bawa, lalu mengeluarkan buah mangga yang tampak ranum dan menggugah selera, lalu mengupasnya dan memasukkan ke blender. "Kamu tenang saja, dia tidak akan menjadi menantu saya," ucap Bu Kemala yang tiba-tiba muncul hingga membuatku terkejut. "Memangnya kenapa, Bu? Dia cantik kok." Anwar itu tidak menyukai wanita yang berpakaian terbuka seperti itu. Hubungan mereka hanya sekedar urusan bisnis. "Oh," sautku sambil tersenyum lalu lanjut membuat jus. Beberapa waktu kemudian, aku mengidangkan jus tersebut. "Kemanisan? Ngapain kamu? Tambahin gula ya?" Wanita itu langsung membelalakan mata kepada aku. "Saya yang menyuruh Amanda menambahkan gula, karena Anwar menyukai jus yang manis," ucap Bu Kemala membela aku. Padahal kenyataannya aku yang berinisiatif menambahkan gula. "Iya, saya suka jus mangga yang manis," ucap Bang Anwar lalu meraih segelas jus itu dan meneguknya hingga habis. Wanita itu tampak kesal, lalu mencoba mengalihkan perhatian Bang Anwar dengan membahas urusan bisnis. Dari pembicaraan mereka, tampaknya wanita itu pemilik pabrik pembuatan keripik tempe. Setelah itu, aku beranjak meninggalkan mereka menuju ruang setrika. Walaupun tadi Bu Kemala mengatakan bahwa wanita itu bukan tipe Bang Anwar, tetapi ada sedikit rasa cemas di hati ini. Wajah wanita itu sangat cantik, kulitnya putih mulus. Selain itu tubuhnya seperti gitar Spanyol. Mungkin 9 dari 10 lelaki akan langsung terpesona saat melihatnya. Mungkin rasanya aneh jika aku cemburu pada wanita tadi, karena Bang Anwar sama sekali tak pernah menyatakan bahwa ia menyukaiku. Setelah wanita itu pergi, Bang Anwar mengajakku juga ketiga anakku untuk jalan-jalan. "Pacar Bang Anwar cantik juga ya?" Aku mengawali obrolan saat kami menikmati bakso cuanki di sebuah taman. "Siapa?" tanyanya. "Wanita tadi." "Jessica?" tanyanya. Aku mengangguk. Namun begitu cantik, seperti wajahnya. Tampaknya ia berasal dari keluarga berada. Dia itu pemilik pabrik keripik tempe, partner bisnis saya. Kami tidak memiliki hubungan apapun. Tapi dari sorot matanya saat menatap Bang Anwar, sepertinya ia menyukai abang. Dia itu janda. Sama dong denganku. "Beda dong." "Beda bagaimana?" tanyaku penasaran. Dia merebut suami orang yang sudah tua. Mungkin lebih cocok menjadi kakeknya dibanding suaminya, lalu menguasai harta suaminya hingga bangkrut dan terkena serangan jantung, dan akhirnya meninggal. Miris sekali. Banyak sekali wanita muda dan cantik yang menggunakan pesonanya untuk menggait pria kaya raya walaupun sudah tua. Mungkin bisa dimaklumi jika lelaki itu lajang, tetapi kalau harus merusak rumah tangga orang, sungguh sangat keterlaluan. Saya tidak suka menyukai tipe wanita seperti itu, karena jika saya mengalami kesulitan, mungkin dia akan mencampakkan saya dan mencari mangsa lain yang jauh lebih kaya, sambung Bang Anwar. Aku sangat kagum mendengar ucapannya, karena tak semua lelaki bisa berpikiran seperti itu. Kebanyakan lelaki hanya memandang fisik tanpa menggunakan logika, hingga akhirnya jatuh bangkrut karena ulah wanita matre yang hanya mengincar hartanya saja. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba sebuah mobil sedan berhenti tidak jauh dari tempat kami duduk. Lalu seorang wanita berpakaian terbuka yang ternyata adalah Jessica keluar dari mobil tersebut. "Abang ngapain ngobrol sama pembantu ini?" tanya wanita itu. "Namanya Amanda. Dia bukan pembantu, tetapi dia calon istri saya,"
Aku terhenyak saat mendengar ucapan Bang Anwar, tetapi mencoba tenang. Sepertinya Bang Anwar berpura-pura mengatakan itu agar Jessica tak lagi mengganggunya. Wanita itu tampak kesal saat mendengar jawaban Bang Anwar, lalu bergegas masuk mobil dan melesat pergi. Setelah wanita itu pergi, Bang Anwar tak mengatakan apapun kepadaku. Itu menunjukkan bahwa ia memang hanya berpura-pura sebagai bentuk penolakan secara halus kepada wanita itu. Bahkan hingga beberapa minggu berlalu, Bang Anwar tak mengatakan apapun kepadaku, sehingga membuatku semakin yakin bahwa dirinya tak memiliki perasaan apapun kepadaku. "Hei Amanda, kamu gak malu kumpul kebo dengan si Anwar?" tanya Bu Marta suatu hari. Kupikir kematian Budia akan membuatnya berhenti untuk berjulit. Rupanya setelah teman bertengkarnya itu meninggal, ia malah semakin julid dan suka nyinyir. "Bu Marta jangan nuduh macam-macam. Saya bekerja kepada Bu Kemala juga Bang Anwar, bukan kumpul kebo," ucapku. "Halah, ngomong saja kalau kamu kumpul kebo. Kamu menolak Hilman karena mengincar harta si Anwar kan?" Aku malas menanggapi ucapannya, lalu bergegas masuk. Beberapa hari kemudian, daerah tempat tinggalku digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita yang tergantung di gubuk tempat yang sama dengan Budia ditemukan. Sulit untuk dipercaya. Rupanya mayat yang tergantung di gubuk tengah ladang itu Bu Marta. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ditemukan banyak bekas penganiayaan di sekitar tubuhnya, sama persis seperti yang terjadi dengan Budia. Tampaknya pelaku sengaja menyiksanya terlebih dahulu, lalu menggantungnya seolah-olah Bu Marta melakukan gantung diri. Semua itu membuat kami semakin bertanya-tanya, siapakah pelaku yang telah membantai banyak orang itu? Aku semakin ngeri membayangkan bahwa di daerah ini ada sosok psikopat berdarah dingin. Saat aku hendak belanja sayuran, kulihat beberapa ibu-ibu tengah membahas kematian Bu Marta yang tragis. Siapa ya pelakunya? Saya jadi ngeri, ucap Bu Nining sambil bergidik. Sejak banyaknya korban yang berjatuhan, kami semua selalu tidur sekamar, saking takutnya pelaku. Ya takut kalau misalnya pelaku diam-diam masuk dan mengambil salah satu anggota keluarga. Ih, ngeri, ucap Bu Rosi. Saya juga. Malahan saya menyiram minyak goreng di sekitar jendela juga. Pintu juga saya siram, ucap Bu Nita. Ada-ada saja Bu Nita. Terus bersihnya gimana? Terus kalau keinjak anggota keluarga bagaimana? Aku yang sejak tadi hanya diam langsung angkat suara. Kemarin suami saya sampai terpleset loh, ucapnya lalu disambut tawa ibu-ibu yang lainnya. Kalian semua tak perlu panik, karena pelaku hanya memburu para pelakor, ucap Bu Tuti yang membuat semua orang tiba-tiba terdiam. Maksudnya gimana Bu? Tanyaku. Si Murti dan si Rindi kan ditemukan meninggal setelah merebut suami orang, ucap Bu Tuti. Aku sebagai korban yang direbut suaminya langsung terdiam, karena ucapan Bu Tuti mengingatkan luka lama yang telah kukubur dalam-dalam. Lalu bagaimana dengan Bu Marta dan Budia? Apakah mereka pelakor juga? Tanyaku. Kamu masih ingat saya cerita bahwa Budia dan Bu Marta pernah dinikahi seorang juragan kaya raya? Ingat gak? Tanyanya. Oh iya, saya masih ingat, sahutku. Sementara yang lainnya hanya terdiam menyimak ucapan Bu Tuti. Tampaknya mereka semua adalah penghuni baru di daerah sini, sehingga mereka tak tahu dengan masa lalu Bu Marta dan Budia. Juragan kaya raya itu kabarnya telah memiliki seorang istri dan anak. Saya juga dengar dari orang, karena istri pertamanya itu tinggal di desa sebelah. Namun saat juragan tersebut menikahi Bu Marta dan Budia, istri dua juga anaknya yang baru berusia 5 tahun itu diusir loh dari rumahnya. Lalu Bu, tanyaku juga ibu-ibu lainnya yang tampak penasaran dengan cerita Bu Tuti.
Kabarnya istri tuanya itu depresi hingga gantung diri di sebuah gubuk tengah ladang. Dek, aku langsung terhenyak saat mendengar cerita tersebut. Tampaknya ibu-ibu lainnya juga merasa terkejut. Terlihat dari mata mereka yang membulat. Apakah mungkin pelaku yang telah membunuh Bu Marta juga Budia adalah si anak lelaki yang dendam karena kehilangan ibunya? Makanya ia menganiaya Bu Marta dan Budia, lalu menghilangkan nyawanya dengan cara yang dilakukan ibunya dulu, yaitu gantung diri di gubuk tua tengah ladang. Kayaknya saya pernah deh dengar cerita itu dari ibu mertua saya. Kalau nggak salah, istri tuanya itu sedang hamil saat ia gantung diri, ucap Bu Nining. Ya, benar itu, sahut Bu Tuti. Nama anak lelaki itu siapa, Bu? Lalu di mana dia sekarang? Tanyaku. Bu Tuti menggeleng. Kabarnya setelah pemakaman ibunya, anak itu tiba-tiba menghilang, entah kemana. Namanya siapa? Aku kembali bertanya. Bu Tuti kembali menggeleng dan bilang tidak mengetahuinya. Setelah itu, aku buru-buru membayar dan bergegas pulang untuk segera memasak. Kamu ngapain melamun? Tanya Bu Kemala hingga membuyarkan lamunanku. Aku langsung terkejut dan menyadari bahwa tempe yang ku goreng telah gosong. Astagfirullah. Aduh, ucapku sambil mematikan kompor, lalu mengganti wajan yang baru. Maafkan saya, Bu. Aku benar-benar merasa bersalah atas kecerobohanku. Sebenarnya apa yang tengah kamu pikirkan? Tanyanya. Apakah ibu tahu bahwa Budia dan Bu Marta sempat menjadi pelakor? Bahkan wanita yang direbut suaminya itu sampai depresi dan bunuh diri? Tanyaku. Saya nggak tahu, soalnya saya warga baru di kampung sini, ucapnya. Aku menarik nafas dalam-dalam. Semua ini menjadi teka-teki yang harus kupecahkan untuk mengetahui siapa pelakunya. Sebenarnya nasib anak lelaki tersebut sangat tragis. Tetapi apa yang ia lakukan saat ini tidak bisa dibenarkan. Apapun alasannya, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja merupakan perbuatan yang salah. Kematian Bu Marta masih dalam penyelidikan, tapi pelaku masih juga belum ditemukan. Aku terpaksa kembali menemui Bang Hilman untuk menanyakan tentang anak lelaki itu. Lagi-lagi, aku tak mendapatkan informasi apapun, karena Bang Hilman bukanlah warga asli daerah sini. Selain kepada Bang Hilman, aku juga bertanya kepada beberapa bapak-bapak. Jawaban mereka hampir sama persis dengan yang diceritakan Bu Tuti. Tetapi tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan anak lelaki itu. Keesokan harinya, aku meminta izin untuk pergi menziarahi makam kedua orang tuaku. Padahal sebenarnya aku mendatangi desa tempat tinggal anak lelaki itu, berbekal alamat yang diberikan Bu Tuti. Setibanya di sana, aku langsung mendatangi Pak RT dan menceritakan apa yang ku ketahui dari Bu Tuti. Jika kejadiannya sudah terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, sepertinya saya sudah lupa, ucap Pak RT. Setelah itu, aku bergegas mencari seseorang yang merupakan warga asli daerah ini, yang semoga saja bisa memberiku petunjuk. Namun, saat aku melewati sebuah kebun pisang yang lumayan sepi, tiba-tiba kulihat dua orang lelaki menatapku dengan tatapan aneh. Mereka terus mengikuti dengan gelagat yang sangat mencurigakan. Amanda, tiba-tiba kulihat Bang Anwar melaju dengan motornya ke arahku, hingga dua lelaki itu langsung pergi. Ngapain kamu di daerah ini? Tanyanya. Aku nyasar. Aku terpaksa berbohong, karena jika aku menceritakan yang sebenarnya, mungkin saja Bang Anwar akan marah karena aku telah berbohong. Setelah itu, kami pun berniat untuk pulang. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba kami melihat seorang wanita yang tengah berdiri di tepi jembatan. Dengan sigap, Bang Anwar menghentikan motornya, lalu berlari dan menarik tubuh wanita itu. Mengapa kamu menghalangi saya? Mengapa? Ia menangis histeris. Tampaknya wanita itu berniat bunuh diri dengan cara melompat ke sungai. Bukankah ibu adalah istrinya Pak Darmawan?
Tanya Bang Anwar sambil menatap wanita itu lekat-lekat. Suami saya selingkuh. Bahkan kini ia berniat menikahi selingkuhnya itu. Demi wanita itu, ia tega menceraikan saya, ucapnya sambil menangis meraung-raung. Setelah itu, Bang Anwar menyuruhku pulang duluan, karena ia akan mengantarkan pulang wanita itu. Aku mengangguk, lalu meninggalkan mereka berdua. Setibanya di rumah, aku langsung menceritakan semuanya kepada Bu Kemala dan Pak Zulkifli. Bunuh diri adalah sebuah perbuatan dosa. Seberat apapun masalah kita, melakukan bunuh diri bukanlah solusi yang tepat, ucap Pak Zulkifli saat mengingat aksi heroik yang dilakukan Bang Anwar untuk mencegah wanita tadi. Pas melakukan bunuh diri, bahkan mengucapkan sesuatu yang membuat wanita itu mengurungkan niatnya. Tiba-tiba aku semakin merasa kagum kepadanya. Sekitar sebulan setelah itu, aku langsung terbelalak saat menonton sebuah berita di televisi yang memberitakan penemuan jasad seorang wanita muda berusia 24 tahun dengan cara yang tragis. Kondisi mayat wanita itu sama persis dengan yang terjadi pada Murti dan Rindi, yaitu bolong di bagian dadanya dan kehilangan beberapa organ tubuhnya. Aku kembali terkejut saat mengetahui bahwa mayat yang ditemukan adalah Jessica. Tampaknya dugaan Bu Tuti yang mengatakan bahwa pelaku hanya mengincar para pelakor itu benar. Karena beberapa hari sebelumnya, Jessica menikah dengan seorang pengusaha kaya di daerah ini. Aku sendiri baru mengetahui bahwa suami Jessica itu bernama Darmawan, suami dari seorang wanita yang beberapa hari lalu nyaris bunuh diri di jembatan. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Bang Anwar memintaku untuk mengantarnya ke toko emas. Abang mau membelikan emas untuk siapa? Tanyaku. Seorang wanita yang usianya mungkin seusia denganmu, ucapnya. Entah mengapa, seketika perasaanku langsung hancur berkeping-keping. Rasanya jauh lebih sakit dibanding saat Jessica datang dan menggoda Bang Anwar. Mungkin sudah saatnya aku menyudahi kebodohan karena terlalu percaya diri menganggap Bang Anwar menyukaiku. Walaupun air mata ini ingin berjatuhan, tetapi aku mencoba untuk menahannya. Aku tak mau semakin terlihat menjadi orang bodoh. Setibanya di sana, aku langsung disuruh memilih kalung yang menurutku paling bagus. Setelah kalung, Bang Anwar juga memintaku memilihkan gelang dan 2 buah cincin kawin. Menurutku, kalau untuk cincin, abang sebaiknya memakai perak. Karena dalam Islam, lelaki tak boleh mengenakan emas, ucapku sambil menahan air mata yang sejak tadi hendak menetes. Baiklah, kalau begitu nanti kita ke toko perak. Menurutmu mending kalung, gelang, atau cincin ini yang dijadikan mas kawin? Tanyanya sambil menunjukkan sebuah gelang, kalung, dan cincin. Entahlah bang, semuanya bagus, sahutku sambil menahan rasa sedih. Aku benar-benar tak menyangka bahwa Bang Anwar akan langsung menikahi wanita itu. Ya sudah, saya beli semua, ucapnya sambil menunjuk perhiasan emas yang tadi kupilih. Setelah itu kami ke toko perak. Lalu di sana aku juga dimintanya memilihkan cincin kawin untuknya. Aku sudah tak tahan lagi. Aku ingin segera pulang untuk melupakan semua ini. Kamu kenapa? Kamu sakit? Tanyanya sambil menyentuh pipi dan keningku. Aku cuma kelilipan, sautku sambil menunduk. Tiba-tiba ia mengangkat wajahku lalu mendekatkan wajahnya dan meniup mataku perlahan, sehingga perasaanku semakin campur aduk. Akhirnya semua air mata yang sejak tadi ku bendung langsung mengalir dengan deras. Loh, kok kamu malah menangis? Tanyanya. Nggak apa-apa kok bang. Aku langsung mengusap air mata. Tiba-tiba ia mengajakku ke taman. Entah apa lagi yang akan ia lakukan. Mungkinkah ia akan mengenalkanku dengan calon istrinya? Jika benar, aku sungguh belum siap. Perasaanku tengah kacau balau. Aku benar-benar ingin segera pulang. Sebentar saja Manda. Ia menggenggam erat tanganku dengan wajah memelas saat aku bilang
kalau aku tak bisa menemaninya ke taman. Saat melihat wajahnya yang begitu memelas, akhirnya aku mengalah. Setibanya di taman, tak kulihat siapapun di sana. Tampaknya wanita yang ingin ia kenalkan belum datang. Lalu tiba-tiba kulihat ia berlutut sambil menunjukkan kotak perhiasan yang tadi dibelinya. "Amanda, maukah kamu menjadi istriku?" Bang Anwar menyuruhku berpura-pura menjadi wanita yang ingin abang lamar agar tidak grogi, tanyaku, berusaha menepis perasaan yang nyaris kembali kegeeran. "Tidak, saya ingin melamar kamu menjadi istri saya." Bang Anwar, jangan bercanda deh, saya ingin segera pulang." "Jadi kamu menolak saya?" tanyanya dengan wajah kecewa. "Bang Anwar serius melamar saya?" Aku kembali bertanya dengan wajah tak yakin. "Sudah sejak lama saya menyukaimu, hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk melamarmu, karena berpikir bahwa kamu juga menyukai saya. Tapi rupanya saya cuma kegeeran." Aku langsung tertawa sambil berderai air mata saat mendengar ucapannya. Perasaanku campur aduk antara senang dan terharu. "Kamu kenapa tertawa sambil menangis? Kamu menertawakan saya karena kegeeran?" Sekali lagi pertanyaan sambil membuatku tertawa lepas. Saya sempat merasa hancur karena menyangka bahwa Bang Anwar hendak melamar wanita lain. "Jadi kamu juga menyukai saya?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Lalu tiba-tiba ia kembali berlutut dan melamarku. "Tapi apakah abang tidak malu melamar janda 3 anak sepertiku? Apakah abang sudah meminta izin kepada orang tua abang? Bisa saja mereka tak menyetujuinya." Aku kembali merasa ragu sekaligus khawatir. "Mereka sangat mendukung agar saya segera menikahimu." Mendengar itu, hatiku langsung berbunga-bunga. Maka tanpa berlama-lama lagi, aku langsung menerima lamarannya. Bang Anwar langsung mengajakku pulang untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada kedua orang tuanya. "Amanda, kira-kira kamu mau menikah di gedung mana?" tanya Bu Kemala setelah Bang Anwar menceritakan bahwa aku telah menerima lamarannya. "Jangan di gedung lah, Bu. Saya ini kan janda dan sudah tidak muda lagi. Mending sederhana saja," ucapku. "Tentu saja harus meriah, karena ini pernikahan pertama saya," ucap Bang Anwar. "Ya sudah, terserah Bang Anwar saja." Aku menyerahkan semuanya kepada calon suamiku itu. "Kamu masih ada saudara nggak? Atau saudara ayahmu yang bisa menjadi wali?" tanya Pak Zulkifli. "Ada kakak wanita di Kalimantan, lalu adiknya bapak yang juga tinggal di Kalimantan." Setelah itu, aku segera menghubungi mereka untuk memberitahukan rencana pernikahanku. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Kulihat kakak juga pamanku tampak menangis haru saat melihatku yang mengenakan balutan gaun pengantin yang sangat cantik dengan adat Sunda. Pernikahan kami sangat meriah dan dilaksanakan di sebuah gedung yang lumayan mewah. Tak hanya warga desa, juga para rekan-rekan bisnis Bang Anwar yang datang. Tapi rupanya Bang Anwar juga mengundang Bang Hilman dan keluarganya. Kulihat raut pilu di wajah mantan suamiku itu. Walaupun ia telah banyak berubah, tetapi aku sudah tak memiliki perasaan apapun padanya. Setelah acara akad selesai, kami langsung sungkem kepada kedua orang tua yang sebenarnya adalah orang tua angkat Bang Anwar. Kulihat Bu Kemala sejak tadi terus meneteskan air mata. Walaupun ia bukanlah ibu kandungnya, tetapi ia tampak sangat menyayangi Bang Anwar seperti anak kandungnya sendiri. Setelah acara sungkem selesai, kami langsung duduk di kursi pelaminan. Tiba-tiba kulihat Bang Hilman berjalan ke arahku untuk menyalamiku. "Hati-hati dengan suamimu itu," bisiknya, lalu bergegas pergi tanpa menyalami Bang Anwar terlebih dahulu. Aku hanya mengelus dada melihat sikapnya. Untunglah ketiga anakku sudah sangat dekat dengan Bang Anwar. Jadi saat kami menikah,
Mereka pun turut bahagia dengan pernikahan kami. Saat Bang Anwar tengah mengobrol bersama para rekan bisnisnya, tiba-tiba aku merasa haus selalu berjalan menuju sebuah meja besar, tempat minuman dan makanan terhidang. Gak nyangka, akhirnya bos kita menikah juga. Semua ini berkat kita yang malam itu pura-pura menjadi perampok, ucap salah satu karyawan di pabrik tempe Bang Anwar. Walaupun mereka mengobrol setengah berbisik, tetapi aku bisa mendengar jelas apa yang tengah mereka obrolkan. Apa kamu bilang? Jadi kalian yang malam itu hendak melecehkanku? Aku langsung menghampiri mereka dan memastikan apa yang baru saja ku dengar. Amanda, kamu sejak kapan ada di sini? Tanya Hasan yang tampak gelagapan. Ceritakan semuanya, atau aku akan melaporkan kalian pada polisi, bentakku. Setelah itu, mereka menceritakan bahwa mereka hanya disuruh untuk menakut-nakutiku agar Bang Anwar langsung datang dan menjadi pahlawan untukku. Seketika perasaanku langsung campur aduk. Aku sangat bingung harus bagaimana. Selain itu, aku juga bertanya-tanya, apa maksud Bang Anwar melakukan semua itu? Kuputuskan untuk mencoba tenang dan berniat meminta penjelasan nanti setelah kami pulang. Setelah pesta berakhir, Bang Anwar langsung membawaku juga anak-anak ke rumahnya. Di rumah besar itu, ia biasa tinggal sendiri dan mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan seorang pembantu. Namun, kali ini telah ada seorang wanita parubaya yang sengaja ia siapkan untuk membantuku beres-beres rumah dan menjaga ketiga anakku. Di kamar, aku langsung mandi dan berganti pakaian. Setelah itu aku langsung membaringkan tubuh. Semua yang terjadi membuat jiwa dan ragaku terasa lelah. Aku juga merasa bingung dengan semua ini. Aku sangat takut kalau Bang Anwar mempermainkan perasaanku. Kamu kenapa diam aja? Tanyanya yang tiba-tiba muncul. Untuk apa Abang menyuruh orang yang nyaris melecehkanku malam itu? Maksud kamu apa? Tanya Bang Anwar saat aku membahas tentang dua perampok yang nyaris melecehkan malam itu. Aku sudah tahu semuanya, Bang. Apa alasan Abang melakukannya? Tiba-tiba ia berlutut dengan wajah merasa bersalah. Maafkan Abang, semua itu Abang lakukan karena ingin dekat denganmu. Abang ingin membuatmu terkesan. Perasaanku tiba-tiba campur aduk antara kesal dan merasa konyol. Abang ini ganteng dan keren. Banyak wanita yang menyukai Abang. Tanpa melakukan itu pun, aku sudah suka sama Abang. Belum tentu kamu menyukai Abang, karena saat itu kamu nyaris rujuk dengan mantan suamimu. Abang tahu dari mana? Aku langsung terkejut saat mendengar ucapannya. Waktu di rumah makan Padang, Abang gak sengaja mendengar percakapan kalian. Asal kamu tahu, Abang telah menyukaimu sejak lama. Ucapannya seketika membuatku campur aduk. Entah mengapa, rasa kesal tadi langsung sirna begitu saja dan berubah menjadi berbunga-bunga. Tiba-tiba, ia menggenggam erat tanganku lalu mata kami saling bertatapan. Malam itu ia terlihat begitu menawan. Entah mengapa lelaki setampan itu harus melakukan hal yang sangat konyol dengan mengatur siasat, seolah-olah ia adalah pahlawan dalam hidupku. Apapun itu, aku tak bisa lama-lama marah, karena tampaknya aku benar-benar sudah jatuh cinta kepadanya. Malam itu adalah malam yang sangat indah. Ia memperlakukan seakan aku adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya, sehingga aku benar-benar terbuai dalam gelora cintanya yang begitu membara. Setelah sama-sama meluapkan hasrat cinta masing-masing, kami berdua terkulai lemas di kasur tanpa tertutupi sehelai benang pun. Ia lalu mengecup keningku dengan erat dan mengucapkan terima kasih. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih, karena apa yang ia lakukan tadi benar-benar membuatku merasa dia mabuk kepayang. Aku langsung beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Namun, tiba-tiba ia menarik tanganku hingga aku kembali jatuh ke pelukannya. Mandinya nanti saja sekalian, bisiknya sambil memicingkan mata.
Aku mengangguk dan mengerti apa yang ia maksud. Setelah itu, aku beristirahat sejenak sebelum nanti ia kembali membangunkanku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.